sebagai tersangka dugaan korupsi dana RS Arun sebesar 44 miliar rupiah. Kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 sebesar 300 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hari Fadila yang saat ini sedang menduduki bangku kelas 10, merupakan siswi dari SMAN 22 Bandung, Kota Bandung. Korupsi, kata yang sering kita dengar. Korupsi, wabah berbahaya. Tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan saja, orang biasa, bahkan anak kecil saja bisa melakukan tindakan korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Rakus, bunuh, buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi dengan judul Cegah Korupsi di Semua Umur. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption yang berarti buruk, busuk, menyimpang. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Contoh korupsi seperti suap menyuap, pemerasan, penggelapan dana. Namun, tindakan korupsi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan saja atau orang dewasa. Namun, secara tidak sadar, korupsi juga dapat dilakukan di usia dini, seperti terlambat ke sekolah. Terlambat kadang tidak bisa dihindari, dan itu manusiawi. Namun, jika keterlambatannya itu sering terjadi karena kelalaian atau kemalasan, maka ini adalah bentuk perilaku koruptif, yaitu tidak disiplin. Contoh lainnya itu seperti menyontek dan menyalin tugas dari teman. Dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara. Yang pertama itu adalah menurunkan kepercayaan publik. Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Yang kedua itu adalah menurunkan kualitas moral. Yang ketiga, merusak fondasi ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya itu digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah poin 4. Akses masyarakat terbatas. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elit koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaannya tanpa batas. Hal ini tuh mengancam prinsip-prinsip keadilan yang merupakan landasan negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Jika korupsi dilakukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 2 yaitu dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan dikenakan denda paling sedikit itu adalah 200 juta rupiah dan paling banyak itu adalah 1 miliar rupiah. Namun di beberapa kondisi tertentu, korupsi juga dapat dijatuhkan hukuman pidana mati. Selanjutnya itu adalah pendidikan anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal tersebut itu dilakukan untuk mendorong generasi saat ini sehingga dapat mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Nah, terdapat nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan, kejahatan, dan penyimpangan. Yang kedua itu adalah integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas itu merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.
Yang ketiga itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik. Nah, nilai-nilai anti korupsi lainnya itu seperti kepedulian, contohnya memantau jalannya belajar online. Lalu yang kelima itu adalah kemandirian, contohnya mengerjakan tugas secara mandiri. Yang keenam itu adalah kedisiplinan, contohnya itu adalah datang tepat waktu. Lalu selanjutnya yang ketujuh itu adalah kesederhanaan, contohnya itu adalah menabung. Yang kedelapan itu adalah keberanian dan yang kesembilan itu adalah pertanggungjawaban. Contohnya itu adalah mengungkapkan aspirasi sesuai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkannya. Berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Sangat penting untuk mencegah korupsi sejak dini. Sekolah dapat mengadakan kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi, lalu sekolah juga dapat membuat poster atau karya-karya siswa tentang anti korupsi yang dipajang di majalah dinding. Yang kedua itu adalah kantin kejujuran. Adalah sebuah konsep pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk mengembangkan karakter jujur dan kejujuran pada siswa. Yang terakhir itu adalah masyarakat dapat melaporkan ke lembaga terkait jika melihat tindakan korupsi. Lembaga terkaitnya itu seperti kepolisian atau melaporkan layanan pengaduan masyarakat yang telah disiapkan oleh KPK. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih semuanya.